warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tatma'inul qulub wa bi fadlihi tukbaru dhunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul ma'ruf. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati DKM Masjid Raya Al-Jabar Kota Bandung, yang saya hormati semua satu ofisial pimpinan Kang Dadang dengan Deborah, yang saya hormati Muslimat Al-Ittihadiyah Jawa Barat beserta seluruh panitia, yang saya hormati Harmoni TV, Kaki Lima Wongsolo, Ayam Penyet Surabaya Wongsolo, Parutan Cat Ketiga, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah saat ini kita hadir di masjid yang sangat indah ini, yang sekarang lagi sangat-sangat viral, yaitu Masjid Al-Jabar Bandung. Hadirin, judul kita hari ini yaitu tentang istidraj. Silahkan Anda buka surat Al-An'am ayat 44. Silahkan, yang udah ketemu baca. Yuk, Mama. Yuk silahkan. Silahkan Anda buka surat Al-An'am ayat 44. Mama. Siapa yang ada yang baca? Oke. Oke, yang mau baca siapa? Mama. Oh, Ibu bisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kalau seandainya ada orang yang sudah melupakan ingatan kepada Allah, merupakan zikir kepada Allah, dia lupa kepada Allah, maka aku buka pintu kesenangan semuanya, pintu kesenangan di alam dunia aku bukakan buat mereka. Ketika mereka menikmati kesenangan, kebahagiaan di alam dunia dengan senang yang luar biasa, aku kirimkan ajab dengan tiba-tiba, lalu mereka berputus asa. Hadirin, sangat jelas dalam ayat ini. Istidraj ini dalam kehidupan nyata banyak. Punten, jangan-jangan keluarga kita atau kita pernah mengalami istidraj. Bagaimana sih yang istidraj? Orang tadi kata Allah dalam ayat ini, dia lupa kepada Allah. Dia lupa saya sebagai hamba Allah. Dia lupa hidup di buminya Allah. Rezeki diberikan oleh Allah, kesehatan diberikan oleh Allah. Semua yang terdapat dalam genggaman dirinya hakikatnya milik Allah. Dia melupakan semua. Dia merasa semua yang dalam genggaman dia adalah milik dirinya, sampai dia lupa kepada Allah. Ketika ini terjadi, Allah berkata di dalam ayat ini,
Lalu aku bukakan pintu kesenangan buat mereka, pintu kebahagiaan di alam dunia. Semua yang menyebabkan manusia senang dan bahagia di alam dunia, aku buka, diberikan kepada mereka. Lalu mereka menikmatinya, kekayaan, harta, ketenaran, wibawa, kekuasaan, pangkat, jabatan. Ketika semuanya mereka lagi menikmatinya, seolah-olah hidup tidak ada tantangan, seolah-olah hidup hanya dirinya sendiri, orang lain dia yang ngatur. Allah kirimkan azab dengan tiba-tiba. Setelah itu baru mereka berputus asa karena mereka kaget, kok ini yang terjadi. Punten, jangan-jangan kita seperti ini, baru sedikit kayak sombong, baru sedikit naik pangkat jabatan, berasa gue paling hebat, baru ada bikin apa aja merasa ini semuanya adalah milik saya, melupakan Allah. Dia sombong dengan apa yang dalam genggaman dirinya. Kata Allah, mereka lupa dengan Allah. Karena mereka dengan lupa dengan Allah, akhirnya kalau bahasa Ciamis namanya diambulin. Semua yang mereka harapkan, yang mereka inginkan di alam dunia dikasih oleh Allah semuanya. Ketika orang tadi menikmati pangkat, jabatan, kekayaan, ketenaran, kekuasaan, dan semuanya langsung dikirim oleh Allah. Nih, azabku sangat pedih. Setelah ini terjadi, baru mereka berputus asa. Oleh karena itu kita dalam menjalani hidup dan kehidupan, jangan sampai kita hanya mengharapkan daripada keduniaan. Karena hidup manusia tanpa kecuali, semua manusia mengalami 5 alam. Alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Sekarang kita di alam dunia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesempatan memilah dan memilih. Mau jadi calon penghuni surga kah Anda? Atau mau jadi calon penghuni neraka kah Anda? Kemana pilihan Anda? Kita bisa memilah dan memilih sebagai seorang muslim dengan mengkaji Al-Quran dan Sunnah Rasul. Rasul bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatun nabi. 2 perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan 2 perkara, dijamin hidup kalian pasti selamat dunia sampai akhirat. Mana yang 2 perkara? Al-Quran dan Sunnah Rasul. Oleh karena itu kita selalu mengadakan majlis taklim di musola, di masjid, di RW, di kelurahan sampai tingkat istana. Yang dikaji apa? Quran dan Sunnah Rasul. Ini yang kita kaji. Dari situ yang bisa menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Jangan sampai kita selalu yang dikejar dunia, dunia, dunia. Bagaimana kalau manusia hanya mengejar dunia doang? Silahkan Anda buka surat Hud ayat 15 dan 16. Surat Hud ayat 15 dan 16. Siapa yang mau baca? Oke, boleh diu berarti. Oh, siap. Nah, mirap. Bapak kayak tenanom. Bapak-bapak ada yang mau So, baca? surat Hud 15 dan 16. Mangga. Mangga nih. Mau baca? Siap. Mangga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة
Ilan nar, woi. إلى النار وهبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa di antara kalian yang dalam mengarungi hidup dan kehidupan yang mereka cari hanya dunia dan juga perhiasan alam dunia, aku berikan kepada mereka segala yang mereka minta dengan sempurna, sedikit pun tidak akan dirugikan. Anda lihat di dalam ayat ini Allah nantangin orang yang selalu kejar-kejar dunia. Kata Allah, barang siapa di antara kalian yang hidup di alam dunia, apapun yang kalian kerjakan, yang dikejar hanya dunia, yang dikejar hanya perhiasan dunia. Mana dunia? Pengen kaya, pengen hebat, Masya Allah, semua perhiasan dunia, pangkat, jabatan, ketenaran, semuanya. Kata Allah, kalau kalian dalam mengarungi hidup yang diminta dariku hanya dunia dan segala perhiasan-perhiasan dunia, aku berikan segala yang kalian minta dengan sempurna. Diberikan, pengen pangkat nih, pengen jabatan nih, pengen kekayaan nih, pengen tanah nih, saya berikan sempurna. Kata Allah, sedikit pun tidak akan aku rugikan. Ini dunia. Punten, misalnya rajin baca naon teh, baca Ar-Rahman, biar orang pada sayang anak saya. Tidak ada niat karena Allah, tidak ada niat mengharapkan ridhonya Allah. Saya baca waqiah biar kaya, tidak pengen dapat ridho Allah. Dia kepikiran kaya. Dia lupa sama Allah. Kata Allah, segala yang kalian minta aku berikan sempurna nih yang kalian mau. Ini kekayaan, ini pangkat, jabatan, ini ketenaran, ini kehebatan, ini kekuatan. Sedikit pun kalian tidak akan aku rugikan. Tapi bagaimana di alam akhirat? Anda lihat dalam ayat yang 16. Ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Mereka orang yang hidupnya hanya mengejar dunia saja, di alam akhirat tidak mendapatkan apapun kecuali neraka jahanam. Apa yang mereka kerjakan di alam dunia semuanya sirna, karena sudah minta kontan balasan di alam dunia, di akhirat sia-sia. Nah, dari dua ayat ini kita sudah tahu jelas bagi kita, ketika kita melakukan ibadah tujuannya hanya satu, libtigha'i mardhatillah, hanya mengharapkan ridhonya Allah, bukan pengen ABS asal Bapak senang, asal orang-orang suka dengan saya, biar milih saya. Ini dunia yang Anda cari. Kata Allah, kalau itu yang kalian harapkan, kalau itu yang kalian inginkan, aku berikan semuanya nih dunia sempurna, semua diberikan, sedikit pun tidak akan dirugikan. Tapi di akhirat Allah yang menyatakan ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar. Di akhirat mereka tidak mendapatkan apapun kecuali panasnya api neraka. Jadi bagaimana amalan mereka di dunia? Kata Allah, amalan mereka di alam dunia semuanya sia-sia, karena minta balasannya kontan. Padahal Islam adalah agama yang seimbang antara dunia dengan akhirat. Kenapa? Karena habis dari alam dunia ada alam akhirat. Rasul menyatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ladang persemaian akhirat. Dunia baik, akhirat baik. Dunia buruk, akhirat buruk. Artinya apa?
kualitas kehidupan di alam akhirat tergantung kualitas kehidupan di alam dunia. Ada sebab, ada akibat. Bagaimana caranya? Biar kita tidak hanya mikirin dunia. Rasul menyatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiris sabil. Jadikanlah hidup di alam dunia seolah-olah kalian ini orang yang lewat atau orang yang merantau. Saya tanya Anda, kalau kita lewat ke suatu tempat lama apa sebentar? Sebentar. Kalau kita merantau, mudik apa enggak? Saya tanya, kalau Anda tidak punya duit, nggak punya bekal, nggak punya apa-apa, berani mudik nggak? Makanya harus punya bekal. Bagaimana caranya? Seimbangkanlah kehidupan kita antara dunia dengan akhirat. Silakan Anda lihat Al-Qasas 77. Sok. Laki-laki. Sok. Laki-laki yang berani. Al-Qasas 77 Mang. Ada. Ada baca apa deh? Bade atau sok. Anda naik-naik. Sok. Al-Qasas 77. Oh, udah di belakang aja. Lama. Otak dia. Siap. Itu sepan katolan. Sok. Mak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين Wattaqi bima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa asin kama ahsanallahu ilaik wala tabgil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Tuntutlah oleh kalian apa yang Allah ajarkan tentang akhirat. Jangan kalian melupakan urusan dunia. Berbuat baiklah kalian kepada orang lain sebagaimana aku berbuat baik kepada kalian. Jangan merusak bumi, aku tidak suka dengan orang rusak. Dalam Al-Qasas 77 ada 4 poin. Yang pertama, tuntutlah oleh kalian apa yang Allah ajarkan tentang akhirat. 2, jangan kalian melupakan urusan dunia. Jadi antara dunia dengan akhirat ini menyatu. Ada sebab, ada akibat. Makanya Allah mengajarkan, tuntut oleh kalian apa yang Allah ajarkan tentang akhirat. Jangan lupa urusan dunia. Maksudnya apa? Mengerjakan pekerjaan dunia, jangan lupa akibatnya akan saya peroleh nanti di alam akhirat. Anda lihat, Allah Rasul yang mengajarkan, apapun pekerjaan yang kita lakukan selalu mulai dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah, niatkan libtigoi mardotillah. Dunia dapat, akhirat dapat. Beda kalau bapak ibu mengerjakan suatu pekerjaan, tidak dimulai dengan basmalah, tidak diakhiri dengan hamdalah, tidak niat libtigoi mardotillah, capek ini, waktu habis, dunia doang yang dapat, akhirat tak dapat apa-apa, rugi bandar. Makanya kita harus selalu ingat, sekarang saya di alam dunia melakukan ini, Allah ridho.
Oh, udah 2 poin. Dunia akhirat. Yang ketiga, berbuat baiklah kalian kepada manusia yang lain sebagaimana aku berbuat baik kepada kalian. Hadirin, sehari semalam berapa jam? Sholat wajib berapa kali? Sekali sholat sabar menit. 5 kali 5 sabaraha 25 menit. Sisanya Masya Allah 23 jam 35. Banyakkan dunia, banyakkan akhirat. Sadar, semoga seterusnya seperti ini. Amin. Saya tanya, apakah dengan ibadah kita yang hanya sepersekian dari waktu yang Allah berikan kepada kita, sampai nggak kita telanjang gara-gara nggak punya baju? Sampai nggak kita kehausan gara-gara nggak punya air? Sampai nggak kita kelaparan gara-gara nggak punya makanan? Di sini Allah perintahkan, berbuat baiklah kalian dengan manusia yang lain sebagaimana aku berbuat baik kalian. Maksud ayat ini apa? Kita sebagai hamba Allah ibadah kepada Allah sedikit, hanya sekian persen dari waktu yang Allah berikan kepada kita. Aneh tapi nyata, rezeki dari Allah buat kita, nikmat karunia dari Allah buat kita, pernah terputus atau tidak? Anda silakan lihat Ibrahim ayat 34. Sok. Surat Ibrahim ayat 34. 34. Ya, ada? Ibrahim 34, Maka. Ada? Siapa yang baca? Mana lengkap ya? Saya buku mana? Sok cek. Ibrahim 34 cek. Surat Ibrahim 34 lain eta euy. Ya lo haja. Surat Ibrahim 34 sok muka penak banget. Baru pada salah juga. Wa atakum min kulli ma asakaltum wa in ta'udu ni'matallahi la Lah suha euy. Terus Lautun wa ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Kalau kalian menghitung nikmatku sampai kapanpun, nikmatku nggak bakal terhitung saking banyaknya. Tapi manusia kufur nikmat. Hadirin, kata Allah, kalau kalian menghitung nikmat Allah sampai kapanpun gak bakal kehitung saking banyaknya nikmat Allah. Hadir di masjid yang indah ini, nikmat apa enggak? Kalau nikmat, rawat dong daripada buang sampah sembarangan. Sebelumnya Bu, kalau ibu punya sampah, di bawah banyak beberapa tempat sampah. Jangan pada jorok. Kolam di masjid ada air mancurnya. Buat keindahan apa buat berenang? Ada yang nyuruh anaknya berenang? Mana orangnya? Cucu gue aja tahu kalau ada sampah, comot tuh, taruh tempat sampah. Masa emak-emak nggak pada tahu tempat sampah? Aneh tapi nyata. Semoga semakin sadar. Bukankah dikatakan an-nadhafatu minal? Apa artinya?
Kebersihan sebagian dari iman. Bukankah Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin? Apa artinya? Allah menyukai orang taubat, Allah menyukai orang bersih. Anda lihat, syarat sah sholat aja bersih badan, pakaian, dan tempat dari najis. Masa masjid bagus, baru, lega, Anda ada rekreasi juga gratis, buang sampah sembarangan. Mikir, tahu, dasar. Insya Allah, Kang Acong udah bikin tim khusus. Oh, bajunya abu-abu. Barari setengah jaga jamaah bisa mari cenderung. Anda lihat, berbuat baiklah kalian kepada orang lain sebagaimana aku berbuat baik kepada kalian. Kita sebagai hamba Allah, ibadah kepada Allah sangat sedikit, tapi nikmat karunia Allah tidak bisa terhitung saking banyak. Masih hidup, mata masih melihat, hidung masih bisa mencium, telinga masih mendengar, mulut masih bisa bicara, tangan bisa digerakkan, kaki bisa melangkah. Betul apa betul? Punya suami, punya istri, punya anak, tabarakallah, badan sehat. Apa yang kurang? Namun Allah menyatakan, Innal insana lazalumun kafar. Manusia kebanyakan, gak semuanya. Saya jamin yang hadir di masjid ini tidak. Manusia kebanyakan zalim dan kufur dengan nikmat Allah. Apa sih dolim? Dolim menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sepatu buat kaki apa kepala? Kalau ada sepatu dipakai ke kepala, dolim. Peci buat kepala apa kaki? Kalau ada peci dipakai sepatu, kata tempe odo. Dolim. Kata Allah, manusia nikmat segitu banyak aku berikan, tapi dia zalim, istighfar, dia lupa kepada pemberi nikmat. Bagaimana Allah perintahkan kepada kita hidup di alam dunia sebelum masuk kita ke alam akhirat? Silahkan Anda buka Al-Hasr ayat 18. Sok. Surat 59 Al-Hasr ayat 18. Sok. Siapa? Oh, siap. Alungkeun we geus tukang teh paling bengol. Sok. Baru main. Ya. Sok. Apa nak kita saja? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد قال إن الله خبير بما تعملون Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Hei orang yang beriman, semoga kita termasuk golongan iman. Bertakwa kalian kepada Allah, dan setiap individu, Anda lihat ayat ini, tidak Allah katakan setiap RT, setiap RW, setiap kelompok. Setiap individu hendaklah mempersiapkan diri. Apa yang akan kalian bawa besok ke alam akhirat? Bertakwa kepada Allah, Allah Maha cepat perhitungannya. Nah, dalam ayat ini Allah menyadarkan kita yang hidup di alam dunia bahwa kita yang namanya merantau pasti akan mudik. Yang namanya mudik wajib bawa bekal. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Setiap individu kalian hendaknya memikirkan apa yang akan kalian bawa besok ketika mati. Sekarang kita nabung, sholat, puasa, baca Quran, beramal soleh. Kenapa? Manusia diturunkan di alam dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya dua.
Yang pertama, buat ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-Zariyat 56. Tidak aku ciptakan jin dan manusia di alam dunia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Artinya, kalau ada manusia hidup di alam dunia dia tidak ibadah kepada Allah, orang tadi belum sesuai rencana awal penciptaan mereka. Titik. 2. Manusia tujuannya hidup di alam dunia buat bermuamalah. Bagaimana bergaul dengan sesama manusia, bergaul dengan binatang, dengan tumbuhan, dengan pohonan, dengan alam sekitar. Anda bisa lihat di dalam Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'al fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Buat bermuamalah. Artinya apa? Kalau ada orang masih ribut marahan dengan orang lain, artinya orang tadi belum sesuai rencana awal penciptaan manusia di alam dunia. Makanya kita ini harus persiapkan bagaimana ibadah kita kepada Allah, bagaimana muamalah kita sesuai dengan yang Allah perintahkan dalam Quran, yang Rasul perintahkan dalam hadisnya. Bentar, kita kebanyakan di alam dunia ini jarang yang mikirin orang lain. Contoh, kalau berdoa, saya tanya, Anda kalau berdoa hanya untuk keluarga atau untuk seluruh negara termasuk pimpinan? Kebanyakan punten minta hanya buat anak, buat suami, buat istri, buat keluarga. Salah. Karena kita hidup di negara yang besar, kita pun wajib mendoakan semua pimpinan kita dari ujung atas sampai ujung bawah biar mereka menjadi amanah. Tuh. Bagaimana kita akan hidup tenang dan tentram kalau kita tinggal di tempat di mana negara pimpinannya tidak baik. Sekarang jangan lupa Anda kalau berdoa buat diri kita, keluarga kita, semua pemimpin kita. Kenapa tegaknya sebuah negara? Karena 4 faktor. Pemimpin yang adil dan bijaksana, ilmunya para alim ulama, dermanya orang yang kaya, dan doanya dari orang-orang biasa. Makanya kalau ini 4-4-nya ada, insya Allah aman negara kita. Tapi kata Allah, begitu banyak manusia yang lupa kepada Allah. Anda silakan lihat Al-Hasr ayat 19. Bagaimana orang yang melupakan Allah. Maka sok Ya, Al-Hasr 19. Terusannya yang tadi sebelah Ya. kiri. Oke. Maka Oke, siap. sok Maju ke depan. Ben. waktu maju menggunakan awareness atau teh. Terus dirinya dia sok. Bismillahirrahmanirrahim. Itu di antara dua, lasernya nggak nyampe atau batunya habis. Dan paling kan. Al-Tahum wala takunu kalladina nasullah fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kalian melupakan Allah, yang menjadikan kalian lupa dengan diri kalian sendiri. Siapa yang melakukannya, dia orang yang rugi. Anda lihat kalimat yang lebih kan. Jangan kalian melupakan Allah, yang menjadikan kalian lupa dengan dirinya. Kalau ada manusia lupa kepada Allah, maka sengaja oleh Allah orang tadi pasti lupa diri. Contoh,
Dia punya kekayaan, tidak bersyukur kepada Allah, tidak zakat, tidak infak, tidak sedekah. Dia lupa kepada Allah. Orang punya pangkat dan jabatan, dia merasa saya layak jadi seorang pangkat, saya pandai, saya depan belakang, saya hebat, saya cerdas, saya dekat dengan rakyat dan seterusnya misalnya. Berarti dia lupa kepada Allah. Allah yang mengancam. Siapa di antara kalian yang lupa kepada Allah, aku jadikan kalian lupa dari sendiri. Contoh bagaimana ancaman Allah. Kalau ada orang lupa dengan Allah, bahwa pangkat jabatan adalah milik Allah, kekayaan adalah milik Allah, punya bisnis milik Allah, punya anak semua adalah amanat dari Allah. Misalnya, tidak sedikit laki-laki yang punya istri cantik jelita, masya Allah, anaknya udah remaja, dia pacaran lagi, bininya nanya marah, anaknya negor galakan dia, ada atau banyak? Banyak. Mana di antaranya? Contoh, dia jadi seorang pejabat lupa bahwa jabatan ini adalah titipan dari Allah, amanat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah perintahkan agar menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. An-Nisa 58. Aku perintahkan kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kalau kalian jadi seorang hakim, jadilah kalian hakim yang adil, kata Allah. An-Nisa 58. Harus amanat. Dia seharusnya amanat tapi berkhianat, hak rakyat tidak dikasih. Misalnya BRT, aturan buat orang miskin nggak dapat, orang kaya dapat. Ini kenyataan, artinya mereka tidak amanat. Ini yang oleh Allah, dia lupa di hadapan Allah, dia lupa diri. Harusnya dia ini menjaga kehormatan dirinya, harusnya dia ini menyampaikan hak kepada yang berhak menerimanya. Masya Allah, orang yang lupa kepada Allah, emang gua pikirin yang dia ucapkan karena nafsu, yang dia lakukan semua karena nafsu, memberi karena nafsu, nerima karena nafsu, diam karena nafsu. Masya Allah, dia orang tadi kata Allah, dia lupa dengan dirinya. Kalau orang yang ingat sama Allah, udah punya anak bini, apalagi udah anak remaja, malu dong punya pacar. Dia lupa dengan dirinya, siapa saya, karena dia lupakan Allah. Orang yang korupsi rasa tidak mau, kenapa? Lupa dengan dirinya. Dia punya pangkat jabatan dari Allah, kesehatan juga dari Allah, semua dari Allah. Dia lupa, kata Allah diancam. Maka orang-orang tadi istidraj, lupa dengan dirinya. Orang ngomongin, emang gua pikirin. Nah, Rasul mengatakan, hubbuka lisai'in yu'mi wa yusimu. Cintamu kepada sesuatu menyebabkan kau buta, kau tuli. Orang ngomong apa, emang gue pikirin, yang penting gue puas. Orang komentar apapun, emang gue pikirin, yang penting gue kenyang. Kalau mereka lupa terus kepada Allah, ibarat Anda haus minum air laut, bukan hilang rasa haus, tapi bikin aus. Inilah yang istidraj. Mereka lupa daratan. Masya Allah, berenang terus. Kalau orang yang beriman, kalau dia lagi di laut, lagi di air, pengen kering, lalu ke pinggir, naik ke daratan, bisa kering. Salah, bertaubat, diampuni. Kalau orang yang istidraj, itulah yang dikatakan udah basah nyebur sekalian, kapan kering? Sampai datang kematian baru mereka berputus asa, kata Allah. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita semua jauh dari sifat seperti ini. Karena ini orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kalau kita menyaksikan sesuatu hanya karena Allah, tapi orang yang istidraj tidak akan karena Allah, yang penting saya dapat.
Anda buka Al-Maidah ayat 8. Sok Surat Al-Maidah ayat 8. 8. Oke. Oke. Ibu-ibu lagi. Bapak-bapak deh. Lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum shana'anu qaum. Ya orang yang beriman, jadilah kalian saksi di hadapan Allah dengan menyaksikan yang benar. Jangan sampai kebencian kamu kepada suatu kaum menyebabkan kalian berbuat tidak adil. I'dilu wa aqrabu littaqwa, berlaku adillah karena keadilan mendekatkan kalian kepada ketakwaan. Wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Innallaha bima ta'malun, Allah sangat cepat perhitungan. Dalam Al-Maidah ayat 8 sangat jelas bahwa Allah perintahkan kita sebagai hamba Allah, kalau kita suatu saat menjadi saksi, benar-benar apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu yang dikatakan. Jadilah saksi yang adil karena Allah, kata Allah. Kalau kalian benci kepada suatu kaum, jangan sampai kebencian kalian menyebabkan kalian berlaku tidak adil. Berlaku adillah kalian, karena berlaku adil sangat dekat dengan ketakwaan. Masya Allah. Rasul mengatakan, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Adil atau tidak? Harusnya siapapun dia, pejabat kek, anak pejabat kek, mau orang kaya kek, mau orang miskin, diberikan hukumnya yang adil. Itu kata Allah. Jangan hukum kayak pisau, ke bawah tajam, ke atas buntu. Artinya dia tidak amanat, artinya dia tidak adil. Makanya Allah menyatakan, berlaku adillah kalian, karena keadilan menyebabkan kalian dekat kepada ketakwaan. Artinya apa? Orang yang tidak berlaku adil jauh daripada ketakwaan. Bertakwa kepada Allah, Allah Maha cepat perhitungan. Seandainya kita suatu saat pernah berlaku tidak adil, membela orang yang salah, menyalahkan orang yang benar, segera taubat, Allah Maha cepat perhitungannya. Jadi orang yang istidraj mah yang penting gue di alam dunia, alam akhirat emang gua pikirin terserah entah. Kenapa? Maaf, sadar nggak sadar mereka kemasukan setan. Bagaimana si setan menggoda manusia sampai ada orang yang istidraj? Di dalam surat Al-A'raf ayat 16-17 Allah berfirman, "Qala fabima aghwaytani laqudanna siratal mustaqim summa la'atiyanahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kata Allah, setan bilang, "Ya Allah, Engkau telah mencap saya sebagai makhluk yang tersesat. Dari mulai saat ini saya alang-alangi turunan Adam dari jalanmu yang lurus. Aku goda mereka turunan Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ini godaan setan. Ada yang istidraj dunia. Kata Allah, setan mengancam manusia, menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kenapa setan tidak menggoda dari atas?
Kenapa setan tidak menggoda manusia dari bawah? Karena tubuh kita terdiri dari dua unsur, jasmani dan rohani. Jasad kita diciptakan oleh Allah dari tanah, sehingga setan nggak bisa menggoda dari tanah. Ruh kita diciptakan oleh Allah dari atas, sehingga setan tidak bisa menggoda. Ada lihat Al-Mu'minun ayat 12. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Telah aku ciptakan kalian manusia asalnya saripati yang berasal dari tanah. Ayah ibu kita makan sayur bayur tumbuh di tanah, betul? Makan umbi-umbian tumbuh di tanah, buah-buahan tumbuh di tanah, biji-bijian, kacang-kacangan tumbuh di tanah, dimakan ayah, dimakan ibu, berhubungan mereka jadi sperma, jadi indung telur, jadi begini. Saripati dari tanah. Dalam surat Toha Anda lihat 55. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah aku ciptakan, dalam tanah aku kembalikan, dari tanah aku bangkitkan. Apa yang dibanggakan dengan diri kita? Apa yang disombongkan dengan diri kita? Allah menyadarkan kita biar tidak istidroj, biar nggak sombong, biar nggak hubung dunia. Kata Allah, sadar kalian, asalnya kalian saripati yang berasal dari tanah. Lahir ke alam dunia, hidup di atas tanah. Rezeki kalian semua sumbernya dari tanah. Mati dikubur setampan apapun, secantik apapun, dikubur busuk, dimakan cacing, kembali menjadi tanah. Betul? Sekarang mah aduh bolak balik ke salon puluhan jeti biar glowing. Ayo, masalah karma. Makanya hati-hati. Nah, hidup di atas tanah, mati dikubur jadi tanah. Ditiup sangkakala yang pertama oleh Israfil, hancur dunia kiamat. Ditiup yang kedua, yang mati dibangkitkan dari tanah. Kenapa setan tidak menggoda dari atas? Karena kita, ruh kita asalnya dari Allah. Anda lihat as-sajdah as-9. Summa sawwa wa rafa'a bihi min ruhi wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Aku sempurnakan janin dalam rahim seorang ibu. Aku berikan telinga buat mendengar, mata buat melihat, hati buat berpikir. Tapi sedikit yang bersyukur, yang hadir di masjid yang indah ini, yang bersyukur jumlahnya lebih sedikit daripada yang kufur. Saya tahu kalau Otep sama Moni udah ngeliatin, gue suruh berhenti ngomong. Hadirin, saya mau ngomong 10 jam jangan udah keluar ke serempok. Ya. Gak enak. Coba yang itu, lebih baik ini. Ini ada tanya jawab nggak? Sok. Tanya jawab. Oke. Mama, sekalian tanya jawab, ini juga sekalian untuk sunduk ya, Maya. Baik, siapa yang mau bertanya dulu? Operator? Cek biar cuman gitu enak pakai kabel. Operator, kabel kata orang.